وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah pengajian yang berbahagia, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita yang masih terus Allah berikan, yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung. Bahkan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang mana kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu kita tidak bakalan bisa. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan semua pengikutnya, semua umatnya yang senantiasa menjalankan petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebenarnya saya lebih suka untuk menyampaikan tentang akhlak karena banyak sekali hadis-hadis akhlak yang mungkin belum kita pelajari bersama. Tetapi kebetulan kemarin Bapak Ustadz Nifan menyuruh saya untuk melanjutkan pembahasan beliau, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Kemarin beliau sudah membahas tentang kematian dan alam kubur. Nah, insya Allah kita sekarang akan belajar sama-sama mempelajari tentang hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Rasulullah saja tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi Rasulullah mengetahui tanda-tandanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Beliau jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Karena ketika itu memang yang bertanya adalah Jibril dan yang ditanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kenapa saya mengatakan kapan terjadinya hari kiamat, kemudian saya mengatakan Allahu a'lam. Sebagian pertanyaan itu bisa dijawab dengan Allahu a'lam, tetapi sebagian yang lain bisa dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi dua kata ini hati-hati penggunaannya. Kalau kita ditanya kira-kira besok turun hujan enggak, atau kira-kira ini pohon ini atau buah ini kalau kita tanam bijinya bisa tumbuh enggak? Nah, pertanyaan begini kalau kita jawab dengan Allahu a'lam itu tepat. Tetapi kalau Allahu wa rasuluhu a'lam itu kurang tepat. Karena ini perkara kauniyah, perkara yang menyangkut mengenai alam semesta, dan ini adalah yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hal haram, misalkan bagaimana hukum puasa sunnah tetapi kemudian di siang hari karena haus dia batalkan, atau bagaimana hukum ini, apakah halal atau haram? Kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Ini tepat, karena perkara syariat
itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah, dan Rasulullah mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, hari kiamat pasti akan terjadi. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya atau kapankah terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, hanya Allah yang mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Allah sendiri. Saqulat fis samawati wal ard, perkara hari kiamat itu amatlah berat, menakutkan, berat bagi penduduk bumi dan juga penduduk langit. La ta'tikum illa baghtah, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali apa? Dengan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba begitu. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha, mereka pada menanyakan kepadamu mengira bahwa engkau mengetahuinya. Qul innama 'ilmuha 'inda rabb, qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, hari kiamat pasti terjadi, tetapi kapan waktunya yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Adapun Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang tanda-tandanya. Kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya saja. Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua macam, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang tanda-tanda kecil dalam buku ini, Kuliah Akidah Islam Profesor Minhaj Ilyas, itu beliau menyebutkan hanya ada 6 yang beliau tuliskan dengan dalil. Sebagian beliau sebutkan begitu saja, tetapi beliau garis bawahi bahwa banyak sekali tanda-tanda yang masih beliau belum sebutkan. Tanda yang pertama adalah diutusnya Rasulullah. Jadi Rasulullah diutus itu juga merupakan tanda-tanda hari kiamat. Beliau bersabda, "Bu'istu wa ana was-sa'ati kahataini wa asyara bi syababati wal wusta." Beliau bersabda, saya diutus dan hari kiamat itu jaraknya antara saya dan hari kiamat kahataini. Jadi sangat dekat sekali. Wa asyara bisyababati wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, syababah itu jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi beliau mengisyaratkan begini, itu tanda sebagai sangat dekat sekali antara diutusnya beliau dengan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi. Itu yang pertama. Ketika beliau diutus, berarti sudah mulai masuk ke fase kehidupan mendekati hari kiamat atau hari-hari akhir. Yang kedua, budak melahirkan tuannya. Rasulullah bersabda, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan." Tanda yang kedua adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang miskin, bersandal jepit, bahkan tidak bersandal, tidak mempunyai sendal, kemudian pakainya compang-camping, kemudian mengembala kambing.
tetapi kemudian apa? Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, yatatawwaluna fil bunyan. Nah, ini juga tanda-tanda hari kiamat. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan tuannya itu adalah apa? Ini sebagai bentuk kejayaan Islam, yang mana ketika Islam sudah jaya, banyak orang wanita yang ditawan, kemudian dinikahinya atau dijadikan budak, kemudian anaknya itu nanti menjadi apa? Menjadi tuannya karena kedudukan bapaknya. Ada yang menafsirkan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diangkatnya ilmu dan kebodohan meluas. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda dari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu. Ilmu itu diangkat. Wa yuthabbital jahla, dan kebodohan meluas. Wa yushrabul khamru, dan minuman keras diminum. Maksudnya banyak peminuman keras. Wa yadhharu zina, dan zina merebak di mana-mana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga adalah tanda-tanda dari kiamat, yaitu apa? Sedikitnya orang berilmu, yaitu dengan banyaknya ulama yang meninggal, banyaknya orang-orang pintar yang meninggal, kemudian kebodohan meluas, kemudian minuman keras menjadi biasa diminum, kemudian zina terjadi di mana-mana. Yang keempat, umat muslim berperang. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini sudah terjadi sejak dahulu, sudah terjadi zaman dahulu yang umat muslim berperang. Nabi kita bersabda, la taqum as-sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua kelompok besar itu berperang dan terjadi pembunuhan yang besar, tetapi apa? Tetapi mereka berdua itu panggilannya sama atau julukannya sama, bahkan doanya juga sama. Nah, sebagian ulama menafsirkan ini terjadi di zaman Ali, yaitu ketika dua kelompok kaum muslimin berperang karena ada fitnah di situ. Yang berikutnya, ini hadis yang dari yang keempat, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari sebagai pemilik kitab hadis tersahih. Kenapa beliau memiliki kitab hadis tersahih? Di antaranya adalah beliau sangat hati-hati sekali dalam mengambil hadis. Di antaranya beliau punya syarat bahwa hadis yang akan beliau riwayatkan dari gurunya itu dengan syarat gurunya pernah bertemu dengan gurunya yang dia riwayatkan darinya hadis. Maksudnya bagaimana? Misal begini. Misal saya Imam Bukhari, saya ingin meriwayatkan hadis dari Bapak Pangatun. Bapak Pangatun mempunyai hadis yang diriwayatkan dari Bapak siapa namanya? Bapak Muslim. Nah, Imam Bukhari itu mempunyai syarat bahwa Bapak Pangatun harus pernah bertemu dengan Bapak Husni, harus pernah bertemu dan kemudian meriwayatkan hadisnya, baru saya mau meriwayatkan. Kalau belum pernah bertemu, Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadisnya, karena dikhawatirkan apa? Nanti syaratnya terputus. Makanya beliau menjadi apa? Buku beliau menjadi buku paling sahih setelah Al-Quran. Imam Muslim agak sedikit longgar. Imam Muslim hanya mensyaratkan yang penting pernah hidup satu masa, meskipun tidak bertemu, tetapi dimungkinkan bisa bertemu. Jadi misalkan Bapak Pangatun sama Bapak Husni itu hidup di tahun 2020. Nah, meskipun belum bertemu, kalau hidup di masa yang sama atau generasi yang sama, maka Imam Muslim
sudah mau meriwayatkan hadisnya. Nah, itu diantara syarat Imam Muslim. Makanya yang paling sahih adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana sebagian orang yang mengatakan tetapi Sahih Muslim lebih bagus secara urut-urutan, secara tertib, secara penyusunan memang Sahih Muslim lebih bagus, tetapi secara kesahihan Sahih Bukhari masih lebih sahih, lebih kuat. Tadi yang hadis tentang dua umat muslim berperang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "La taqumu as-sa'ata hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'watuhuma wahid." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua orang kaum muslimin itu berperang besar, padahal mereka itu sebenarnya satu. Berikutnya, wa hatta yub'atsu dajjalun kadzdzabun, dan juga sampai datang apa? Sampai datang tukang bohong. Qaribun min salasin, kurang lebih jumlahnya hampir 30. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak Musailamah al-Kadzdzab, kemudian di Indonesia pernah ada yang mengaku nabi di mana-mana. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa hatta yuqbadul ilmu. Ilmu kemudian diangkat. Wa takthur zalazil, banyak di mana-mana terjadi gempa. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu berdekatan atau seolah-olah waktu itu menjadi pendek sekali. Wa tadhharul fitan, banyak masalah, banyak musibah, banyak fitnah di mana-mana. Wa yakthurul haraj wa huwa al-qatl, banyak sekali terjadi pembunuhan. Wa hatta yakthuru fikumul mal fayafidu hatta yahimu rabbul mal man yaqbalu sadaqata. Banyak sekali orang kaya, bahkan semua orang menjadi kaya, dan pemilik kekayaan tidak bisa lagi mendapatkan orang yang mau menerima sedekahnya. Bahkan ditawarkan kepada orang, siapa yang mau menerima uang ini? Semua orang tidak mau, karena semua sudah kaya. Wa hatta yatatawalu nas fil bunyan, dan kemudian banyak orang-orang saling meninggikan bangunan. Wa hatta yamur rajul bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makan. Bahkan sampai seseorang itu melewati sebuah kuburan dan mengatakan, sekiranya saya sudah mati dan dikubur seperti dia. Nah, kenapa begitu? Para ulama menafsirkan dengan dua pendapat. Yang pertama, karena di dunia banyak sekali masalah, banyak sekali musibah, dan dia ingin segera mati. Begitu. Kemudian yang berikutnya, wa hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, kemudian sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas yani amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Dan sampai nanti terakhir apa? Munculnya matahari, terbitnya matahari dari barat, dan semua orang melihat ini. Dan ketika sudah ini terjadi, la yanfa'u nafsan imanuha, maka seorang yang kemudian beriman, maka imannya sudah tidak berguna lagi, karena dia sudah telat. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma fala yatbay'anahu wa la yaqbiyanahu. Dan kiamat akan terjadi ketika itu, dan masih ada dua orang yang yang saling menjelembreng pakaian atau saling tawar-menawar pakaian, dan kiamat tetap terjadi. Kemudian wa taquma as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilaban laqhatahu fala yat'am. Kemudian kiamat akan terjadi tatkala seorang laki-laki itu
sedang mengambil susu hewan ternaknya, kemudian dia tidak jadi mengkonsumsinya. Intinya apa? Intinya kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Maksudnya orang-orang itu masih melakukan seperti biasa. Ada yang masih jual beli, ada yang masih memeras susu ternaknya, dan tiba-tiba terjadi begitu saja. Yang berikutnya, tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Semua manusia kaya dan kaum pria sedikit. Nabi kita SAW bersabda, La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min al-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Akan datang suatu masa yang mana seseorang itu dia akan berkeliling dengan emas untuk memberikan sebagai sedekah, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau mengambilnya karena mereka semua sudah kaya. Wa ar-rajulul wahid yatba'uhu 40 imra'atan yalidna bihi min qillatir rijali wa kasratin nisa. Dan akan ada seorang laki-laki yang diikuti oleh 40 orang wanita. Mereka semua ingin bersenang-senang dengannya. Karena apa? Min qillatir rijal wa kasratin nisa. Karena saking banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Jadi nanti di akhir zaman laki-laki akan menjadi sangat sedikit sekali. Kemudian wanita akan merebak di mana-mana. Boleh jadi. Kemudian yang berikutnya, waktu berlalu begitu cepat. La taqum as-sa'atu hatta yataqarrab az-zaman fatakun as-sanah kasyahr. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu itu terasa sangat pendek sekali. Yang mana 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. As-sanah kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahr kal jum'ah. Dan 1 bulan seperti 1 minggu. Wal jum'ah kal yaum. Dan hari Jumat seperti satu minggu seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kas'ah, dan 1 hari hanya seperti 1 jam saja. Was-sa'atu kahtiraqis sa'afah, dan 1 jam hanya terasa seperti waktu terbakarnya apa? Terbakarnya daun kurma, atau kalau di sini daun kelapa. Jadi 1 jam sangat cepat sekali. As-sa'afah itu sinonimnya khusah, yaitu daun kurma yang sangat sedikit. Makanya pepatah Arab ada yang berbunyi arda minal ushbi bil khusah. Saya ridha meskipun hanya dengan daun kurma yang sedikit daripada banyak sekali daripada rumput yang banyak sekali. Intinya dia cukup dengan yang sedikit. Nah, makanya kahtiraqis sa'afah, seperti daun kurma yang terbakar itu apa? Sangat sebentar sekali. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya itu sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi mengatakan al-muradu bi qasrihi adamul barakat fi. Yang dimaksud dengan pendeknya waktu itu apa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Maksudnya keberkahan waktu itu tidak ada. Wa anal yawma masalan yasir intifa'u bihi biqadri intifa' bis-sa'ati wahidah. Makanya 1 hari itu hanya bisa dimanfaatkan sebagaimana hanya 1 jam, hanya manfaat 1 jam. Maksudnya 1 hari itu hanya seperti memanfaatkan waktu 1 jam karena tidak berkahnya waktu. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal haq annal murada naz'ul barakah min kulli syai'. Maksudnya yang dimaksud dengan pendeknya zaman itu hilangnya keberkahan dari segala hal.
hatta min zaman, dari bahkan sampai waktu juga hilang keberkahannya. Wa dzalika min alamati qurbis saah, dan itu termasuk tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, mengenai keberkahan, tadi kan Imam Nawawi mengatakan di antara bentuk yang menjadi bentuk pendeknya zaman adalah hilangnya berkah. Nah, kalau kita ingat kata-kata Imam Nawawi, kita ingat keberkahan beliau. Beliau itu dulu hidup di zaman belum ada teknologi, belum ada laptop, belum ada HP, belum ada internet. Tetapi karya tulis beliau itu banyak sekali. Umur beliau hanya 46 tahun, tetapi beliau menulis di hampir semua ilmu Islam, fikih, hadis, syarah hadis, mustalah hadis, lughah, biografi, tauhid, adab dan sebagainya. Yang paling masyhur, yang paling besar adalah beliau menulis apa? Syarh Sahih Muslim. Yang pertama Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi. Kemudian yang kedua Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Minhajul Talibin. Kitab ini masyhur di saudara kita di Nahdien, Minhajul Talibin. Kemudian Rawdatul Talibin. Kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Kemudian Al-Idah fil Manasik, ini tentang tata cara manasik haji. Kemudian Tashihun Niyah. Kemudian Tahrir Al-Fadhi Tanbih, At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran, ini tentang adab-adab bagaimana seorang penghafal Al-Quran. Kemudian Bustanul Arifin. Kemudian Manaqibus Syafi'i. Kemudian Bustanul Asadil Ghabah. Ini sedikit, ini tidak semua tadi saya ambil. Banyak judul-judul yang tidak saya ambil karena ini hanya sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai permisalan. Jadi begitu. Banyak sekali ulama zaman dahulu itu yang diberkahi waktunya, karena mereka sedikit sekali sendal-buru, sedikit sekali bermain-main. Kalau kita sekarang, ketika HP sudah di tangan, kadang mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP, habis makan buka HP. Lagi di pasar buat story, lagi di pasar nih, atau lagi berbuka buat story. Nah, itu mungkin diantara yang menjadi hilangnya berkah waktu kita, karena kita banyak menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan orang-orang terdahulu, mereka bisa menulis banyak kitab, bahkan yang di penjara bisa nulis kitab, bahkan sampai berjilid-jilid. Bahkan ini Imam Nawawi kalau dihitung-hitung sesuai dengan umurnya, itu per hari kurang lebih menulis 2 lembar. Setiap hari menulis 2 lembar. Sehingga banyak sekali karya tulis beliau. Nah, itu salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk keberkahan waktu. Umur yang pendek tetapi mempunyai amal yang banyak. Dan sebaiknya kita berharap kita mempunyai umur yang berkah, yang pendek tetapi kita bisa mengumpulkan banyak amal di situ, mempunyai banyak pahala. Itu lebih baik daripada umur kita panjang tetapi tidak berkah, tidak ada kebaikan di situ. Karena inti kita hidup adalah bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna illa liya'budun. Nah, kalau dengan umur yang pendek kemudian kita sudah bisa maksimal dengan ibadah, maka ini cukup sekali daripada umur yang panjang tetapi tidak menghasilkan. Jadi begitu Bapak Ibu, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah apa? Diutusnya Rasulullah, kemudian budak melahirkan tuannya, kemudian diangkatnya ilmu dan kebodohan meluas, kemudian umat muslim berperang, kemudian semua orang menjadi kaya dan kaum pria menjadi sedikit. Kemudian waktu berlalu terasa begitu cepat. Bahkan sebagian ulama menafsirkan waktu terasa begitu cepat itu seperti saat ini apa? Kita mengirim pesan hanya dalam hitungan detik sudah sampai. Berbeda dengan dulu,
berkirim surat mungkin sampai 1 minggu 1 bulan. Sekarang kirim pesan, kirim video, kirim suara, kirim gambar 1 detik sampai. Kemudian jarak juga semakin terasa dekat. Karena apa? Karena transportasi, pesawat, bahkan motor sekarang juga semakin cepat. Yang dahulu mungkin kecepatannya hanya 70 cc, 80 cc, 100 cc, sekarang kebanyakan 125, 150, bahkan yang lebih tinggi lagi 250. Nah, ini semakin cepat. Itu salah satu penafsiran para ulama. Jadi semakin canggihnya teknologi itu menjadikan dunia semakin dekat. Bahkan kita sambil duduk begini bisa mengakses kemana-mana. Bisa melihat daratan di Amerika, bisa melihat daratan di Arab Saudi dengan Google Maps, dengan bantuan satelit. Informasi berita di negeri tertentu bisa tersebar hanya dalam hitungan detik tanpa membutuhkan waktu yang lama. Itu salah satu bentuk apa? Waktu terasa semakin cepat. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Beda ya? Tanda-tanda kiamat kecil sama tanda-tanda kecil kiamat beda. Kiamat kecil itu mati. Kiamat besar, kiamat yang sebenarnya. Tetapi kalau tanda-tanda kecil kiamat yang 6 tadi. Sekarang tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda yang besar apa? Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, dia mengatakan, "Tala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Pernah Rasulullah itu mendapati kami dan kami sedang mengingat-ingat, sedang mengobrol, membahas suatu permasalahan. Faqala ma tadhakkarun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang sedang kalian bahas, apa yang sedang kalian ingat-ingat? Qalu nadhkuru sa'ah. Mereka mengatakan, kami mengingat-ingat hari kiamat. Maka beliau bersabda, innaha lam taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan sebelumnya itu 10 tanda-tanda. Yang pertama apa? Ad-dukhan, yaitu asap, kabut asap. Yang kedua ad-dajjal, munculnya dajjal. Yang ketiga ad-dabbah, binatang melata. Kemudian yang keempat tulu'u syams min maghribiha, matahari terbit dari barat. Yang kelima wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya salah satu khusuf, 3 gerhana. Khusful bil masyriq, gerhana di timur, wa khusful bil maghrib, di barat, wa khusful di jaziratul Arab, dan gerhana terjadi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Kemudian yang terakhir apa? Api yang keluar dari Yaman. Tudradun nas ila mahsyarihim, yang mana api itu akan menjadikan manusia berkumpul di tempat perkumpulannya. Kemudian dukhan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, "Fattaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nasa hadha 'adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, kabut yang nyata, yang meliputi seluruh manusia. Yaghshan nas, an-nas di sini adalah semua manusia, karena dia dalam bentuk secara umum, dalam bentuk umum. Hadza adzabun alim, inilah azab yang pedih. Jadi itu tanda-tanda besar kiamat ada 10. Asap, dajjal, keluarnya binatang melata. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa binatang melata ini akan muncul di mana? Di As-Safa, di Safa, di Mekah.
nanti akan muncul binatang. Nah, binatangnya apa kita nggak tahu karena disebutkan dabbah secara umum, binatang melata. Kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana, kemudian keluarnya api dari Yaman, yang mana ini kemudian manusia akan berkumpul di tempat perkumpulannya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah 10 tanda besar kiamat. Nah, kemudian bagaimana keadaan hari kiamat? Allah berfirman, "Fa'idza ja'atis sakhah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah." Dan apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, yang mana yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan juga berlari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan juga berlari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang masing-masing dari mereka pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang menyibukkan dirinya sendiri. Wujuhui. Nah, kemudian pada hari itu manusia akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, wujuhui yawma idzin musfirah. Golongan yang pertama, ada orang yang pada hari itu mukanya berseri-seri, dhahikatun mustabshirah, tertawa dan bergembira ria. Tetapi ada juga golongan yang kedua, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tetapi banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Itu keadaan hari kiamat, yang mana keadaannya sangat dahsyat sekali. Bahkan seorang anak lari dari ibunya, seorang bapak lari dari anaknya, dari istrinya, dan sebagainya. Makanya betul yang kemarin Ustaz Ivan sampaikan bahwa dulu ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Banyak kesempatan beliau menjawab dengan tanda-tandanya, tetapi di satu kesempatan beliau menjawab dengan pertanyaan dibalik ditanya, "Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu?" Jadi daripada kapan terjadi, mungkin kita siapin banyak bekal untuk kehidupan akhirat, untuk nanti hari setelah hari kiamat. Ini keadaan yang pertama. Ini keadaan yang pertama tentang hari kiamat. Yang berikutnya apa? Keadaan yang berikutnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan isi bumi itu dikeluarkan. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia akan mengatakan, kenapa sekarang terjadi begini? Yang berikutnya, Allah mengabarkan al-qari'atu mal-qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, yaitu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi ketika hari kiamat terjadi, semua luluh lantak, langit terbelah, bumi mengeluarkan isinya, bahkan gunung yang besar itu berterbangan seperti bulu, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Ini semua Allah yang telah mengabarkan, dan kita wajib
mengimaninya. Karena kalau kita tidak mengimaninya, maka kita bisa keluar dari keislaman karena kita tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian yang terakhir, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard illa man syaa Allah, thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan kemudian ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi nanti semua hari kiamat adalah semua makhluk akan mati. Dan yang terakhir mati adalah malaikat peniup sangkakala. Dan ketika itu hanya satu zat yang maha hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mati, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit mengenai tanda-tanda hari kiamat dan keadaan hari kiamat. Semoga yang sedikit ini mampu mengingatkan kita untuk ingat kembali bahwa kita ini akan mati, kemudian akan dibangkitkan setelah mati, kemudian akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan baik, maka insya Allah kita akan memetik hasilnya. Kalau yang kita lakukan buruk, juga kita akan memetik hasilnya. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kurangan. Berdasarkan saran dari Bapak Ustaz siapa Bapak tadi, Bapak Sayri, untuk membuka pertanyaan. Bapak Ibu yang mau bertanya, kemudian saya bisa menjawab, bisa saya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Bapak dulu yang sudah angkat tangan. Monggo. Tadi penjelasan mengenai keadaan hari kiamat, tapi di hadis yang panjang itu jelaskan bahwa adapun orang yang beriman di situ sudah sia-sia. Hadis yang panjang tadi. Sementara di Abasa ini yang terakhir ada beberapa orang yang wajahnya ceria. Penjelasannya mungkin di hari kiamat itu yang memenangi, cara Jawanya itu orang-orang yang kafir atau muslim juga memenangi, menjumpai. Yang pertama, maksudnya orang beriman sudah sia-sia itu, yaitu yang mereka beriman setelah melihat matahari terbit dari barat, baru dia sadar. Nah, dia telat. Karena dia telat, jadi begitu. Sebagian orang itu kalau sudah mentok, sudah kepeksa, baru dia sadar. Nah, ketika dia sadarnya telat, maka itu sudah tidak dianggap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang yang tadi, ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang muram karena banyak dosa. Itu bisa diartikan apa? Itu setelah kiamat terjadi, kemudian manusia dibangkitkan kembali. Ada yang begitu, ada dua kelompok. Ada yang ini bahagia, ada yang ini sedih. Nah itu karena apa? Karena amalnya masing-masing. Jadi yang bahagia itu termasuk orang-orang yang sudah meninggal sejak dulu, dan mereka dulu beriman. Nah, mereka termasuk kelompok yang berbahagia. Karena hari kiamat itu, yang dimaksud hari kebangkitan itu bukan hanya satu hari ketika hancur, tapi sampai berikutnya, sampai kemudian masuk ke kebangkitan, ditiup sangkakala untuk bangkit yang kedua, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu masih masuk ke peristiwa hari kiamat. Begitu lagi. Ya Pak. Enggak, Pak. Kami tanyakan masalah mahsyar Pak. Dalam ayat-ayat yang lain diterangkan bahwa matahari, bumi semuanya hancur berkeping-keping. Kemudian setelah jatuhan sangkakala itu manusia
dibangun dan dikirim ke Masar. Apakah Masar itu bukan bagian dari bumi, Pak? Wallahu a'lam, Pak. Saya belum sampai ke situ. Karena tadi saya sempat fokus hanya bahas masalah tanda-tanda dan keadaan kiamat. Adapun kalau yang pertama itu hancur sekeping-keping, itu karena kekuasaan Allah yang menghancurkan, dan sebagai bentuk apa? Supaya manusia itu takut. Dan setelah hancur itu semua, setelah hancur kemudian Allah membuat lagi bumi yang baru. Itu juga kuasa Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan di padang mahsyar dibilang tempatnya luas, terbentang luas. Ada penjawabannya apakah itu bumi yang sama atau bukan? Allah alam, Pak. Saya tidak tahu. Yang penting kita sekarang beriman dulu bahwa hari kiamat akan terjadi. Kita siapkan. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang ketika dibangkitkan itu orang-orang yang beruntung karena kita punya bekal yang banyak, punya bekal yang baik. Gitu Pak. Nanti sebagiannya jadi PR buat saya. Monggo kalau ada yang lain. Sudah Pak. Jadi salah satu tandanya itu ada 3 bergerak. Maka yang selama ini kita tahu itu hanya gerhana bulan dan matahari yang kedua. Dan itu pun tidak bisa terjadi dalam satu waktu. Nah itu kan ada 3 gerhana itu. Kira-kira tafsirannya seperti apa? Oh yang tadi yang gerhana di timur, gerhana di barat. Ada 3 gerhana gitu. Oke. Salah satu khusus ya, 3 gerhana di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Sementara yang saya pahami itu apa? Banyak terjadi gerhana di mana-mana, Pak. Maksudnya sebagian gerhana itu hanya bisa dilihat misalkan di Asia, tetapi di Amerika nggak bisa dilihat. Ada yang begitu. Jadi mungkin di sini pernah terjadi gerhana, nanti gantian di barat gerhana, di Jazirah Arab gerhana. Kalau Jazirah Arab gerhana ini sudah terjadi. Kemarin pas saya di Saudi sempat terjadi gerhana dan kita sholat di situ sholat gerhana. Sebagian ulama mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Tetapi apa? Kiamat kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Adapun tanda-tandanya itu sudah terjadi. Makanya gerhana itu juga termasuk tanda-tanda, dan Allah berfirman sebagai apa? Takhwifah, sebagai bentuk menakut-nakuti hambanya untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, untuk berhati-hati. Jadi boleh jadi salah satu di antara gerhana yang pernah terjadi di Indonesia itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terjadi di benua lain juga tanda-tanda kiamat. Sementara yang saya pahami begitu Pak. Jadi gerhana itu memang sebagian bisa dilihat di Indonesia, tetapi di benua lain nggak bisa dilihat. Begitu. Ada yang gerhana total, ada yang gerhana cincin, ada yang gerhana sebagian. Wallahu a'lam. Adapun tafsirannya yang ulama katakan, tadi saya belum sempat membaca tafsirannya, jadi belum bisa mengutip tafsiran mereka. Tetapi yang saya pahami sementara begitu. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, ya betul. Ada riwayat yang mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar itu matahari akan menjadi sangat dekat. Bahkan sebagian orang yang dia banyak berdosa,
bisa nanti terlelap dengan akan kelelep, akan tenggelam dengan keringatnya, atau bahkan nanti ada yang meminum darah bercampur nanah dan sebagainya. Jadi hari itu matahari sangat dekat sekali. Allahu a'lam. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf atas salah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.